Buat kalian yang lagi punya budget 2 jutaan dan lagi bingung milih antara dua handphone ini, tenang, kita akan compare dan mudah-mudahan ini akan ngebantu kalian. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range hampir sama, yaitu Infinix Hot 11s NFC versus Redmi 10. Kira-kira plus minus dari kedua handphone ini apa aja? Let's check this out! Sebagai pembuka, kita bahas desainnya terlebih dahulu. Untuk Infinix Hot 11s NFC mengincar user yang mempunyai layar yang lebih lega, sedangkan Redmi 10 mengincar pasar yang lumayan pas di tangan. Kelihatan kok dari ukurannya, dimana Infinix Hot 11 NFC lebih bongsor sedangkan Redmi 10 lumayan compact. Terus kedua HP ini back covernya sama-sama berbahan plastik, tapi ada perbedaan finishing, dimana Infinix Hot 11s NFC glossy dan lumayan magnet buat bekas sidik jari, dan ada sentuhan pattern garis vertikal namun kerasa kurang kontras. Sedangkan di Redmi 10 berfinishing haze dengan tekstur yang halus yang lumayan tahan terhadap bekas sidik jari, dan bodinya cukup clean. Untuk desain kameranya hampir senada, cuma beda layout aja. Sama-sama di pojok kiri atas. Kalau Infinix Hot 11 NFC, lensa besarnya ada di atas dengan posisi sama tengah. Terus di bawahnya ada dua lensa dan satu flash. Yang satunya cuma lensa bohongan yang kayak lensa kamera. Kalau di Redmi 10, satu lensa yang terbesar ditaruh paling atas juga, tapi agak ngiri. Dan tiga lensa di bawahnya disusun rata dengan flash. Di bagian depannya perbedaannya cukup mencolok, walau sama-sama sudah bertipe pansol dengan peletakan kameranya yang ada di tengah, namun Infinix Hot 11 NFC luas layarnya di 6,78 inch, sedangkan di Redmi 10 luasnya cuma di 6,5 inch. Untuk beratnya sendiri, Infinix Hot 11 NFC ada di 199 gram dan di Redmi 10 ada di 179 gram. Untuk feel pegangnya, kalau tangan kalian agak kecil, lumayan kerasa overwhelm waktu pas megang Infinix Hot 11s NFC dibanding Redmi 10 yang cukup compact. Untuk perlindungan layar, Redmi 10 sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3, sedangkan untuk Infinix Hot 11 NFC tidak ada informasi apapun di websitenya. Untuk kelengkapan lainnya, kedua HP ini peletakan fingerprint scannernya ada di samping, slot SIM tray yang sama-sama dedicated, sama-sama ada audio jack 3,5 mm, tapi ada dua yang gak dipunya Infinix. Lubang mikrofon Infinix Hot 11 NFC cuma satu. Ingat, mikrofon bukan speaker. Sedangkan di Redmi 10 ada dua, dan Redmi 10 punya AR Blaster. Dari segi display, kali ini bisa dibilang setara, sama-sama berpanel IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Kalau dari hasil warnanya pas nonton video HDR, secara warna Infinix Hot 11 NFC vibrance dan brightness-nya lebih tinggi sedikit dibanding Redmi 10, terus dynamic range-nya juga lebih luas di Infinix Hot 11 NFC. Kalau soal ketajaman, menurut kita mirip-mirip lah, karena sama-sama menggunakan layar Full HD Plus. Untuk scrolling di menu ataupun media sosial masih setara dan udah sama-sama halus karena refresh rate-nya yang udah di 90Hz. Kalau kita tes di controllable area, kedua HP ini semua layarnya bisa keakses dengan respon yang B aja. Kemudian untuk dukungan sentuhannya, Infinix Hot 11 NFC hanya 5 jari, kalau Redmi 10 sudah 10 jari. Dan waktu pas kita rapid touch agak lebih delay di Redmi 10 sih, walau Infinix gak cepet-cepet amat. Untuk speakernya lagi-lagi kedua HP ini setara secara spek. Keduanya sama-sama dibekali stereo speaker dengan perbedaan karakter suara. Kalau di Infinix Hot 11s NFC, karakter suaranya agak deep dengan bass yang cukup kuat, midnya cukup tanggung, vokal dan treble-nya lumayan kerasa. Sedangkan di Redmi 10 lebih splash dengan produksi mid dan treble yang kuat. Bassnya pun masih kerasa, cuma vokalnya agak low nih. Untuk kelengkapan sensor, kedua HP ini ada perbedaan yang bakal jadi deal breaker buat kalian, dimana Infinix Hot 11 NFC sudah dilengkapi NFC, sedangkan Redmi 10 gak ada. Terus gyro di kedua handphone ini sama-sama software dan cukup delay. Untuk kelengkapan biometrik, di kedua HP ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang secara kecepatan masih lebih cepat di Infinix Hot 11s NFC karena animasinya di Redmi 10 cukup lama. Untuk konektivitas penangkapan jaringan sinyal, pas kita tes dengan kartu yang sama, secara sinyal barnya sama-sama penuh, cuma untuk hasil download dan uploadnya Infinix Hot 11s NFC masih lebih cepat. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang
paling terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter dan hasilnya keduanya bisa nahan di -1 bar. Pas kita speed test, Infinix Hot 11 NFC unggul di download sedangkan Redmi 10 unggul di upload. Cuma jitter dan ping lebih bagus di Redmi 10. Kalau untuk kecepatan storage ya karena sama-sama menggunakan eMMC 5.1. Jadi sangat wajar sekali kalau skornya setara dan sama-sama mendapatkan skor sintetis di 13 ribuan. Di bagian kamera, Infinix Hot 11 NFC membawa kamera 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa depth dan AI lens. Sedangkan Redmi 10 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel lensa depth dan 2 megapiksel lensa makro. Untuk kamera depannya, kedua handphone ini sama-sama di 8 megapiksel. Untuk hasil keduanya pada settingan auto, tone warna Infinix Hot 11 NFC lebih kemerahan dan Redmi 10 lebih cool. Untuk detail dan clarity masih lebih kuat di Redmi 10, sedangkan untuk dynamic range Infinix Hot 11s NFC lebih luas sedikit. Dan untuk handle cahaya berlebih, Infinix Hot 11s NFC lebih matang. Untuk ultrawide-nya di sini Redmi 10 unggul mutlak karena Infinix Hot 11 NFC nggak punya. Untuk lensa potretnya detail, warna, HDR, clarity masih mirip-mirip dengan mode auto, tapi dari segi bokehnya agak beda karakter, lebih dalam di Redmi 10. Selain itu, kalau dari segi kerapihan, Redmi 10 lebih oke karena Infinix Hot 11 NFC kurang dalam kerapihan. Untuk hasil low light secara kecerahan mirip-mirip dengan noise yang banyak. Cuma Infinix Hot 11 NFC lebih mending dengan perbedaan tone warna yang tipis-tipis. Di Infinix Hot 11 NFC saturasinya lebih tinggi sedikit. Nah kalau di night mode, dah lah, Infinix OP banget di mode ini. Udah mana lebih cerah, noise-nya berkurang drastis, detailnya naik banget. Beda banget sama Redmi 10 yang sebenarnya standar HP di harga segini. Kalau mau disandingin sama Infinix, jadi kayak beda jauh harganya. Untuk selfie-nya pada mode auto. Kalau soal warna, Redmi 10 lebih natural, kalau Infinix Hot 11 NFC agak ngeping. Detailnya juga lebih baik di Redmi 10. Kalau di mode potretnya, tone warnanya juga nggak berbeda jauh dari mode auto, dan keduanya sama-sama nggak ada yang rapi, tapi lebih berantakan di Infinix Hot 11s NFC. Pindah ke perekaman videonya, Infinix Hot 11 NFC bisa merekam di resolusi 1440p, kalau di Redmi 10 cuma di 1080p. Tapi bisa ultrawide. Ya, dua mode perekaman ini selera kalian masing-masing. Kalian masih lebih prefer ultrawide atau secara resolusi. Kalau kita bahas warnanya, tone-nya hampir mirip-mirip, cuma Infinix lebih kencang di exposure dibanding Redmi 10 yang masih kalem. Keduanya jelas nggak stabil karena belum dilengkapi IIS, autofokusnya keduanya cukup lama untuk firmnya. Di perekaman kamera depannya, Infinix Hot 11 NFC juga bisa kasih di 1440p tanpa IIS, kalau di Redmi 10 cuma di 1080p. Secara warna beda sih, Infinix Hot 11 NFC lebih cerah dan agak pink tipis dan gak lebay. Di Redmi 10 lumayan kuning di sini. Tapi masalah backgroundnya Redmi 10 lebih jelas dibanding Infinix yang keteteran. Oh iya, mic perekaman suara Infinix lumayan pecah nih hasilnya. Dan di Redmi 10 cukup standar tapi suaranya lumayan kecil. Dan ini adalah 1080p 30 fps Infinix Hot 11s NFC di kiri dan Redmi 10 di kanan. Kedua HP ini menggunakan set dapur pacu yang mirip dengan perbedaan UI-nya aja. Sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G88, RAM 6GB dan storage-nya di 128GB. Sedangkan untuk UI-nya, Infinix Hot 11 NFC menggunakan XOS 7.6.0 dan Redmi 10 menggunakan MIUI 12.5.4 Enhanced yang sama-sama berbasis Android 11. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 9 aplikasi, 3 game dan 6 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, TikTok,
Instagram, Spotify, dan Play Store. Hasilnya, Infinix Hot 11 NFC berhasil membuka 5 aplikasi lebih cepat. 2 diantaranya adalah game, sedangkan Redmi 10 cuma berhasil membuka 1 aplikasi yaitu Call of Duty Mobile. Dan untuk 3 aplikasi lainnya kita anggap seri. Lanjut lagi ke multitasking. Karena kedua HP ini RAM-nya cuma 6GB, kita paksa buka 8 aplikasi, 2 game dan 6 aplikasi ringan yang tadi kita speed test cuma minus di Call of Duty Mobile aja. Dan ternyata kedua HP ini masih sanggup buka 8 aplikasi tersebut tanpa reload. Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama di 5000 mAh dengan penerimaan daya yang sama-sama mentok di 18 Watt. Bedanya di Redmi 10 ngasih kepala charger di 22,5 Watt dan Infinix sesuai dengan penerimaan dayanya yaitu di 18 Watt. Untuk pengecasannya, dari 1 sampai 100% Infinix Hot 11 NFC membutuhkan waktu di 2 jam 4 menit, sedangkan di Redmi 10 membutuhkan waktu di 2 jam 8 menit. Kalau pada tes baterai di PC Mode, SOT dari Infinix Hot 11 NFC cuma di 6 jam 13 menit dan Redmi 10 dapat di 7 jam 34 menit. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini sama-sama kita setting brightness-nya di 80%, refresh rate-nya di 90Hz dengan speaker yang full biar aci. Terus kita tes dulu skor Antutu-nya menggunakan Antutu 9.2.6 dan hasilnya Redmi 10 berhasil menyelesaikan tesnya terlebih dahulu dengan skor di 238 ribuan dan Infinix Hot 11 NFC menyusul setelahnya dengan skor di 250 ribuan. Tipis lah, cuma beda belasan ribu. Game pertama yang akan kita coba yaitu Genshin Impact. Kita main selama 45 menit dengan settingan lowest 60 fps. Hasilnya dua-duanya sama-sama lumayan banyak dropnya dan pengalaman kita pas mainin lebih banyak dropnya di Redmi 10 dibanding Infinix Hot 11 NFC yang tetap drop cuma nggak separah di Redmi 10. Suhunya sendiri di Infinix Hot 11 NFC ada di 45-46 derajatan dengan konsumsi baterai di 16% dan Redmi 10 ada di 45 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 12%. Game kedua yaitu Call of Duty Mobile dengan settingan low high dan waktu pas di dalam game keduanya so-so aja, nggak bisa dibilang lancar banget, cuma kalau yang lebih banyak dropnya lagi-lagi di Redmi 10 dibanding Infinix Hot 11 NFC yang masih lebih lancar tapi sedikit aja. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Infinix Hot 11 NFC ada di 43 derajatan dengan konsumsi baterai di 10% dan Redmi 10 suhunya ada di 44 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 10%. Untuk game ketiga kita akan main Mobile Legends dengan settingan Ultra HFR di kedua handphone ini dan kalau di sini keduanya cukup oke menurut kita. Untuk feel bermainnya bisa dibilang sama-sama lancar. Kedua HP ini sama-sama bisa menjalankan gamenya tanpa kendala berat dan kita cukup nyaman bermain selama 30 menit. Dan untuk suhunya sendiri, Infinix Hot 11 NFC ada di 42 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 9%. Dan di Redmi 10 ada di 40 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 7%. Untuk game terakhir kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra dan untuk feel bermain yang lagi-lagi menurut kita lebih lancar sedikit di Infinix Hot 11 NFC dibanding Redmi 10 yang berasa lumayan agak patah, tapi nggak sampai parah banget juga sih. Setelah bermain selama 30 menit, suhu tertinggi di Infinix Hot 11 NFC ada di 44 derajatan dengan konsumsi baterai di 12%. Dan di Redmi 10 suhu tertingginya ada di 43 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 9%. Seperti biasa, setiap handphone pasti punya plus minus. Tinggal kalian tentuin mana yang cocok dengan kepribadian kalian. Seperti biasa, kalau compare kita nggak akan ngasih banyak opini. Semua HP selama range harganya masih setara pasti plus minus. Udah gak zaman lah, mending Xiaomi, mending Realme, mending Infinix, apalah itu. Udah abis masanya zaman itu. Sekarang, apa yang kalian bayar itu yang akan kalian terima. Ada kelebihan yang kalian bisa dapatkan di HP yang kalian punya. Dan tentunya ada kelebihan di HP lain yang kalian gak bisa didapetin di HP kalian sekarang. And that's all. Tuh guys, kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!